Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar dari seorang sosok wanita mulia. Kita ingin mencoba lebih kenal tentang beliau. Mungkin selama ini sering sekali kita mendengar nama beliau disebut Al-Khansa. Kan tapi mungkin kita hanya sekedar tahu nama, atau mungkin hanya sekedar tahu bahwasanya beliau itu adalah ibunda dari para syuhada, kan begitu. Biasanya, tapi kita di sini ingin lebih jauh mengenal tentang beliau, supaya nanti dari kenal itulah akan menjadikan kita bisa mengikuti, akan muncul rasa kagum, akan muncul rasa kagum dengan harapan kagum dengan orang-orang mulia itu akan menjadikan kita semakin bisa lebih mengikuti jejak-jejak beliau semuanya. Berbicara tentang Al-Khansa ini bukan nama sesungguhnya. Nama aslinya adalah Tamadur binti Amr ibn Syarid ibn Ushayyah As-Sulamiyah. Jadi Tamadur ibn binti Amr ibn Syarid ibn Ushayyah As-Sulamiyah. Dan dikenal dengan nama Khansa. Nah, ini memang ada keunikan di sini, ya. Dikenal dengan nama Khansa itu karena memang biasa orang Arab itu memberikan kunyah, gitu ya, memberikan nama-nama khusus panggilan itu, ya kayak untuk menjadi ciri khas begitu. Dikatakan dinisbatkan disebut Khansa itu karena anfuhal qasir, ya, anfuhal qasir walladhi yusbihu anfud dhabiyah. Jadi ada mengatakan jadi hidung beliau tuh pendek gitu ya, sampai apa namanya, jadi kayak seperti anfudobiyah itu seperti hidungnya dobiyah tuh kayak apa, rusa gitu ya. Ada yang mengatakan seperti irtifanya itu seperti jadi irtifa arnabiyah, itu ada juga mengenakan irtifa arnabiyah, itu jadi ujungnya itu kayak agak mencuat sedikit gitu lah, jadi agak naik sedikit, seperti ada mengisyaratkan seperti kelinci begitu. Yang jelas itu panggilan karena ciri khasnya beliau, dan itu bukan sesuatu yang jelek sebenarnya. Bahkan Sayyidah Khansa itu dikenal sebagai wanita yang dikenal sebagai wanita yang baik dan juga mempunyai kecantikan khas gitu ya, artinya secara fisik gitu. Cuma memang sekali lagi selalu kami ingatkan dalam kisah-kisah wanita mulia dalam Islam itu memang tidak terlalu dipanjang lebarkan pembahasan masalah kecantikan fisik. Jadi lebih kepada kecantikan hati batin gitu ya. Jadi akhlak yang mulia itu kadang menjadikan beliau itu adalah spesial. Dan ya sebenarnya terus kok ada julukan-julukan begitu, apakah penghinaan? Ya mungkin sebenarnya adalah untuk memudahkan dalam mencirikan gitu ya, karena biasanya nama-nama di dalam Arab itu banyak yang sama, sehingga kadang orang butuh ada spesial, yang mana gitu kan. Jadi seperti itu, karena rata-rata kalau nama orang Arab kan, walaupun memang Tamadur ini bukan nama yang umum juga gitu ya, hanya mungkin ya itu kan yang kita tahu, tapi mungkin yang di sana banyak sekali yang punya nama seperti itu sehingga kadang mengkhususkan. Yang jelas Sayyidah Khansa ini memang dikenal sebagai seorang wanita dari keluarga terhormat. Keluarga beliau terhormat dan juga beliau sendiri mempunyai akhlak yang luar biasa, dan keluarga beliau tuh dikenal sebagai kayak keluarga cendekiawan lah. Karena beliau sendiri ya sebagai seorang wanita dikenal sebagai seorang wanita yang sangat pintar bersyair. Jadi kalau zaman dulu gitu ya, ketika ada seorang mampu bersyair itu dianggap sebagai satu keistimewaan. Jadi dianggap orang yang memang, karena nggak akan bisa mengeluarkan kata-kata indah, kecuali memang orang yang memang punya kelebihan khusus. Sehingga menjadi seorang syairah. Syair itu bukan satu, kalau sekarang kan kita menganggapnya kadang kalau syair itu dalam bahasa Indonesia apa? Orang yang senang membuat lagu. Bukan, ya syair-syair itu kayak puisi, kayak begitu kita sebut sastrawan ya. Ya, sastrawan gitu ya. Kalau sekarang kan ibaratnya mungkin bukan spesial banget gitu ya, dan orang juga mungkin tidak banyak menikmati tentang puisi-puisi karena kecuali orang-orang tertentu. Tapi kalau di zaman dulu itu syair itu benar-benar menjadi satu hiburan. Jadi ibaratnya syair tuh kalau kayak sekarang tuh kayak lagu-lagu yang memang
kalau sudah viral gitu tuh orang tuh langsung suka semua. Jadi orang tuh menghafal. Hingga hiburannya para raja dulu, hiburannya orang-orang ini adalah kadang dengan syair-syair. Dan juga di dalam Islam pun tidak dilarang tentang bersyair asalkan syairnya adalah syair yang benar gitu. Nah, selain beliau ini dikenal sebagai seorang yang sangat pintar bersyair ya, bahkan sampai dan juga memang karena terdidik dari keluarga yang seperti itu. Dan juga beliau tuh punya seorang saudara yang bernama Sakhr dan Muawiyah. Sakhr dan Muawiyah ini dikenal sebagai seorang laki-laki yang sangat terhormat, seorang laki-laki yang sangat baik ya, dikarenakan kesantunannya, kemurah hatiannya, dan dicintai oleh kabilahnya. Jadi memang dari keluarga itu Sayyidah Khansa itu memang ya tumbuh dari lingkungan yang baik. Sehingga akan tetapi beliau itu memang baru memeluk agama Islam itu adalah di tahun ke-8 Ba'dal Hijrah. Jadi lumayan akhir, bukan di awal-awal, lumayan akhir, dan tidak diceritakan secara khusus apa sebabnya beliau masuk Islam, hanya disebutkan seperti itu, karena memang ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau itu hanya dikenal ya sebagai seorang wanita mulia yang sangat pintar bersyair, bahkan Nabi mengatakan innaha asy'arun nas, sesungguhnya dia adalah orang yang paling pintar dalam bersyair, sampai dikatakan oleh para ulama innaha lam takun imra'atun qabla wala ba'da syairatan. Jadi tidak ada orang-orang setelah dan sebelumnya seorang wanita yang bisa mengalahkan kepintarannya dalam bersyair. Dan terkenalnya syairnya Khansa ini adalah ketika wafatnya saudaranya. Jadi waktu wafat saudaranya itu yang bernama Sakhr, beliau itu merasa kehilangan yang teramat sangat. Awalnya adalah saudara yang bernama Muawiyah. Wafat yaitu dalam perang dalam perang Qabilah, antar Qabilah begitu. Setelah itu menyusul Sakhr yang ini merupakan saudara seayah. Sehingga karena kesedihannya itulah menjadikan beliau itu melantunkan syair-syair ya bentuk kesedihannya akan wafatnya saudaranya gitu ya. Sehingga dan ini syairnya ini terkenal banget bahkan sampai setelah beliau masuk Islam pun beliau tuh masih sering menyenandungkan syair-syair tersebut bentuk dari kesedihannya. Hanya pernah waktu itu ditanya oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, Khansa berhentilah untuk menenangkan syair-syair sedih tersebut, udah selesai. Apa yang menyebabkan kamu tuh terus menyebutkan syair-syair sedih tentang saudaramu itu? Dibilang dulu ketika di zaman jahiliyah aku mendendangkan syair itu karena kesedihanku akan kematiannya. Aku sedih karena kematiannya, karena dia adalah seorang yang baik. Dan memang dikenal Sakhr itu saudara dari Khansa itu sangat sayang kepada Khansa, bahkan sangat memperhatikan, bahkan termasuk ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah apa yang menjadi sebab beliau tuh kok merasa sangat kehilangan saudaranya, dikatakan ketika Sayyidah Khansa itu menikah, beliau tuh pernah menikah dengan seorang laki-laki yang boros. Yang sehingga kadang seringkali beliau tuh terlibat masalah karena suami yang boros tersebut. Lalu ketika beliau tuh merasa butuh bantuan, maka ketika mengadu kepada saudaranya, Sakhr itu akan sangat ringan tangan membantu Sayyidah Khansa, ibaratnya memberikan dengan harta yang terbaik ya, dan pokoknya nggak ada kapoknya gitu. Maksudnya memberikan Khansa itu nggak ada ibaratnya kayak ya biasa kalau sudah, apalagi beliau kan sudah punya istri juga gitu ya. Biasanya orang kalau sudah punya istri kan biasanya lebih perhitungan kepada saudara, tapi Sakhr tuh enggak. Jadi setiap Sayyidah Khansa meminta pertolongan tuh ringan tangan. Beliau langsung membantu. Sehingga itu meninggalkan kesan yang luar biasa. Bahkan sampai waktu istrinya komplain, dikatakan istri Sakhr itu komplain juga lama-lama karena Sakhr sering banget membantu Khansa. Sampai Sakhr itu langsung menegaskan bahwasanya membantu saudara itu hukumnya adalah wajib. Ini adalah kewajibanku. Jadi belum mengatakan tidak dengan beban gitu. Jadi memang ingin memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Sehingga dari situlah muncul rasa sayang yang teramat sangat di hati Sayyidah Khansa kepada saudaranya tersebut. Sehingga beliau terus melantunkan syair-syair yang sangat indah gitu ya. Yang sangat indah, yang menunjukkan kesedihannya
akan kepergian dari saudaranya tersebut. Nah, makanya waktu itu ketika setelah masuk Islam ditegur oleh Sayyidina Umar, udah cukup, jangan seperti itu gitu. Maksudnya ya nggak usah terus mengeluh, karena dalam Islam kan memang tidak diperkenankan kita terus menangisi kematian itu sampai mungkin dengan menyebut, ya boleh menyebut kebaikan orang mati, tapi kalau sambil kayak sebagai rintihan atau apa itu memang bukan suatu hal yang dibenarkan. Hanya ketika ditanya sebabnya rupanya bukan itu lagi. Jadi bilang ketika masih dalam jahiliyah aku menangisi karena kepergiannya. Tapi setelah masuk Islam aku menangisi karena dia wafat bukan dalam keadaan Islam. Jadi kesedihan Sayyidah Khansa adalah saudaranya yang baik itu ternyata belum sempat merasakan yang namanya masuk Islam, tapi ternyata telah mati dalam keadaan masih kafir. Itu yang menjadikan kesedihan yang teramat sangat bagi Sayyidah Khansa. Sehingga makanya kasidah itu sering dilantunkan oleh beliau ya sebagai bentuk ya kesedihannya ya karena belum bisa saudaranya itu intinya belum bisa menjadi orang yang ya selamatlah di akhirat. Itu. Dan memang tidak banyak diceritakan ya, tidak banyak diceritakan kehidupan beliau ketika di masa Rasulullah SAW. Hanya memang waktu itu Rasulullah hanya pernah menyanjung beliau tentang masalah keahliannya di dalam bersyair. Ya. Hanya memang di dalam Islam pun beliau itu dikenal sebagai orang yang ya memang berakhlak mulia. Dan beliau itu dikatakan telah menikah 2 kali ya. Waktu masih awal belum menikah, beliau tuh dikatakan menjadi rebutan lah. Ibarat ya karena beliau dari keluarga yang terhormat, punya saudara yang luar biasa, sehingga kadang wanita-wanita seperti itu memang menjadi incaran. Sehingga sampai dikatakan banyak dari Sadatul Qaum tuh kayak pemimpinnya kaum, pemimpin kabilah, wa asyrafuhum yang paling mulia di antara mereka tuh meminta Khansa untuk menjadi istrinya. Ya hanya waktu itu Sayyidah Khansa banyak menolak. Bahkan termasuk ada Said Bani Mudhar, itu pun ditolaknya. Ada Said Bani Jusham, itu pun ditolaknya. Sampai akhirnya ya ternyata ya menikahlah. Jadi menikah terjadinya sebelum Islam. Ya, sampai akhirnya beliau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jawahah ibn Abdul Uzza. Jawahah ibn Abdul Uzza, dan tidak ceritakan apa sebab beliau memilih, juga tidak ada kisah khususnya ya. Hanya dikatakan dari pernikahan yang pertama itu beliau dikaruniai seorang anak yang bernama Abdullah. Setelah itu menikah lagi dengan Murdas ibn Abi Amir. Dan dari pernikahan tersebut beliau mendapatkan 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Adapun 3 anak laki-laki itu bernama Abbas, Yazid, Muawiyah. Sedangkan anak perempuannya bernama Amrah. Nah, jadi kalau disebut 4 anak beliau adalah dari 2 suami, yang satu bernama yang Abdullah itu dari 1 suami yang pertama, sedangkan Sayyidina Abbas, Yazid dan Sayyidina Muawiyah ini adalah dari suami yang keduanya. Dan itu lagi ya, kami ceritakan nanti memang tidak banyak sekali kisah tentang beliau ya, hanya ketika akhirnya di masa Khalifah Umar Ibn Khattab ya, itu terjadi satu perang yang bernama Perang Qadisiyah, di mana dalam perang tersebut orang-orang Islam harus melawan orang-orang Persia, menaklukkan Persia untuk perluasan agama Islam, yang akhirnya dengan kemenangan di Perang Qadisiyah itu menjadikan Islam itu semakin meluas dan Persia benar-benar bisa dikuasai oleh orang-orang Islam. Yang itu juga termasuk munculnya ketika itu dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas kalau tidak salah ya, dan akhirnya diambil alih oleh Sayyidina Khalid ibn Walid. Jadi seperti itu. Jadi memang pernah satu perang ya, ini juga termasuk luar biasanya Khalifah Umar di dalam menjaga para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, menjaga orang yang punya banyak jasa kepada beliau. Dikatakan Khalid ibn Walid ini menjadi pemimpin dalam peperangan yang tidak pernah terkalahkan. Kalau sudah beliau berperang, maka sudah dipastikan tuh hampir mendapatkan kemenangan. Karena beliau kalau sudah di medan perang itu luar biasa. Tidak mengenal takut dan sangat pintar dalam mengatur strategi dalam perang. Sehingga ketika akan terjadi perang Qadisiyah itu,
Sayyidina Umar itu tiba-tiba menurunkan posisi Sayyidina Khalid ibn Walid ya. Nah, ini ada dalam satu perang antara Qadisiyah atau yang lain, yang jelas ada, kalau tidak salah memang dalam Qadisiyah ini, dalam perang Qadisiyah ini, jadi diturunkan pangkatnya Khalid ibn Walid, tidak lagi menjadi pemimpin dalam peperangan, tapi lalu diberikan kepada seorang sahabat bernama Sa'ad. Sehingga akhirnya dalam perang tersebut dipimpin, dan ini menjadi sempat orang-orang tuh banyak yang protes gitu ya. Dikarenakan sahabat Sa'ad ini memang bukan orang yang sangat ahli dalam masalah pengaturan perang gitu ya. Karena kan memang peperangan itu kan butuh strategi. Nah, sehingga jadi Sa'ad bin Waqqas ini dalam perang Qadisiyah dipimpin oleh Sa'ad bin Waqqas dalam perang Qadisiyah ini. Dan ini menjadi sebab, dan rupanya gitu ya, ini sebab menjadi tanda tanya di hati orang. Kenapa kok Sayyidina Umar tuh menurunkan orang yang seperti Khalid ibn Walid? Apalagi ini perang ini gak main-main, melawan orang Persia. Yang tentunya ini harus butuh pemimpin yang berpengalaman, yang memang bisa diandalkan. Dan Sayyidina Khalid ibn Walid gitu, ketika mendengar bahwa beliau diturunkan, itu sama sekali tidak merasa terpukul. Bahkan beliau tetap maju paling depan gitu ya. Beliau tidak pernah, karena memang beliau berperang ya bukan untuk mencari pangkat. Sehingga mau di atas mau di bawah ya silahkan saja. Ini menjadi suatu pendidikan, pelajaran bagi kita. Biasanya orang kebayang ya, seperti kita posisinya selalu di atas, tiba-tiba diturunkan. Ini kan pasti kadang orang menjadikan, kadang nggak terima. Jangankan yang menjadi panglima perang, kadang jadi ketua DKM tiba-tiba turun aja bisa langsung marah kan begitu. Nah, ini panglima perang, memimpin umat Islam dalam peperangan, dalam beberapa perangan, dan tidak pernah terkalahkan, tiba-tiba diturunkan. Lihat. Jadi kalau kita gambarkan kayak orang lagi berada di puncak prestasi, tiba-tiba dijatuhkan, itu kan pasti menganggap sebagai satu penghinaan. Tapi begitulah para kekasih Allah itu, kalau sudah memang terpilih, mereka tidak akan berprasangka buruk. Sehingga akhirnya Sayyidina Umar pun menjelaskan kepada Khalid ibn Walid sebab kenapa beliau tuh menurunkan posisi beliau, bukan karena tidak senangnya Sayyidina Umar kepada Khalid bin Walid, hanya karena Sayyidina Umar ingin menjaga Khalid bin Walid. Jadi tidak ingin, karena selama ini dikenal sebagai orang yang tidak pernah kalah dalam peperangan, maka ini adalah pendidikan yang diberikan Sayyidina Umar kepada Khalid ibn Walid, agar beliau itu berperang itu bukan karena menjadi seorang pemimpin, tapi di saat menjadi bawahan pun ternyata semangat perang agar jangan sampai luntur begitu. Itu pendidikan luar biasa yang kadang tidak semua orang bisa memahaminya. Akan tapi Sayyidina Khalid adalah Saifullah. Artinya beliau adalah orang yang memang sudah diberi isyarat sebagai orang yang mulia, yang Rasulullah pun merasa kagum dengan beliau. Sehingga akhirnya beliau dengan kondisi sebagai seorang bawahan pun itu tetap semangat, dan memang ujung-ujungnya pun ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu merasa kewalahan dalam memimpin peperangan, Sayyidina Khalid kembali yang maju. Nah, ini pendidikan ya untuk kita semuanya. Artinya ketika subhanallah, ketika kita menjadi seorang yang mungkin ya memimpin satu tugas atau satu apapun ya, diberi amanah lalu tiba-tiba diturunkan, ya jangan ngambek. Jangan sampai menjadikan perjuangan kita turun, karena perjuangan kita tuh tujuannya bukan mencari pangkat di dunia, tapi mencari pangkat di akhirat. Dan ketika urusan kita ini dengan Allah, tidak dilihat apakah kita menjadi pemimpin ataukah menjadi bawahan. Tidak semua yang menjadi pemimpin akan dimuliakan, kalau dia tidak amanah akan hina. Tapi ketika seorang bawahan dia menjadi amanah, akan lebih mulia daripada pemimpin yang khianat, kan begitu. Artinya ketika menjadi bawahan, lakukanlah amanah dengan sebaiknya, dan ketika menjadi atasan lakukan dengan sebaiknya. Dan ketika turun lagi menjadi bawahan, tidak usah pusing, karena perjuangan kita tujuannya adalah Allah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kembali lagi dalam kisah Sayyidah Khansa gitu ya. Dalam peperangan Qadisiyah tersebut ya, Sayyidah Khansa itu luar biasa sekali. Ketika itu memang sempat ada beberapa riwayat menceritakan bahwasanya ketika akan terjadi perang Qadisiyah, tiba-tiba putra Sayyidah Khansa itu merasa bingung, siapa nih yang jaga? Karena biasa kalau sudah ada anak laki-laki kan harus ada salah satu yang ikut yang menjaga ibundanya. Apalagi ini ada 2 orang wanita di rumah, berarti kan harus ada yang menjaga ibundanya. Akhirnya keempat anak ini saling dorong-dorongan, ya. Saling dorong-dorongan, kamu aja, yang di rumah kamu aja gitu, sampai agak ribut begitu ya. Keempat ini maksudnya siapa yang harus berada di dalam rumah, karena semuanya pengen perang, subhanallahnya tuh ya.
Dan akhirnya Sayyidah Khansa itu lalu memanggil putra-putranya gitu ya, melihat bahwa putra-putranya itu ribut. Maka Sayyidah Khansa lalu mengatakan kepada mereka, pergilah kalian semuanya. Ada beliau tidak perlu ditunggu, beliau ridho di saat semua anak-anaknya meninggalkan beliau. Dan sebelum itu beliau memberikan pesan kepada anaknya. Beliau berkata, wahai anakku, kalian itu masuk Islam dengan kondisi bahasa beliau itu, kalian itu masuk Islam dengan kondisi artinya dengan kesadaran kalian sendiri. Kalian dengan masuk Islam dengan kerelaan kalian, dan kalian itu berhijrah pun adalah dengan sukarela. Artinya tidak ada paksaan bagi putra-putra beliau di dalam memeluk agama Islam dan juga di dalam berhijrah. Dan demi Allah, kata Sayyidah Khansa, demi zat yang tiada Tuhan selain Dia. Itu memang biasa sumpahnya para kasih Allah itu kalau nyebut itu seperti itu. Jadi demi zat yang memang tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kalian itu adalah anak dari seorang, ya maksudnya kalian itu adalah anak dari satu ibu. Dan nasab kalian pun tidak berubah, artinya disambungkan bahwa mereka itu adalah dari nasabnya orang-orang mulia, dan leluhur kalian pun bukanlah orang yang buruk gitu kan. Maka ketahuilah oleh kalian bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih mulia daripada kehidupan di dunia. Dan kenapa kok beliau sampai menyambungkan dengan nasab? Ya karena ini juga termasuk pendidikan. Ketika orang merasa nasabnya bagus, jangan hanya mengandalkan nasab, tapi bagaimana agar menjaga nasab itu tetap bagus sampai saat ini. Karena banyak orang terkecoh, merasa nasabnya bagus sudah selamat, padahal belum tentu, bukan jaminan. Nasab mulia kalau kita sendiri tidak mulia pun tidak akan menjadi suatu yang istimewa. Jadi kemuliaan nasab kita ini memang harus ibaratnya ya sambung dengan nasab para leluhur yang mulia. Ini harus ditunjukkan dengan kemuliaan. Artinya di sini Sayyidah Khansa ingin berpesan ya bahwa jaga nasab keluarga kalian agar mereka mulia dan kalian pun mulia karena kemuliaan yang ada pada diri putra-putra beliau. Seperti itu maksudnya. Sehingga akhirnya tanamkan kesabaran di hati kalian dan bersiagalah, bertakwalah kepada Allah. Dan ketika kalian telah melihat peperangan dimulai, maka sing-singkan pakaian kalian. Artinya jangan mundur dan ibaratnya langsung terjunlah ke tengah-tengah peperangan dan seranglah musuh-musuh Allah. Maka niscaya kalian akan mendapatkan keuntungan dan kemuliaan nanti di tempat keabadian, artinya ketika di akhirat. Dari situ akhirnya ucapan Sayyidah Khansa itu menjadi motivasi bagi para sahabat, para putra-putranya itu untuk benar-benar memberikan yang terbaik dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga putra-putra beliau dikatakan dalam peperangan itu benar-benar saling mengingatkan. Di saat ada yang lemah, yang satu mengingat, ingat pesan ibunda, sehingga akhirnya mereka tuh benar-benar berperang dengan sepenuh hati mereka, sampai ternyata pada hari yang sama mereka semua wafat dalam peperangan Qadisiyah tersebut. Dan Sayyidah Khansa gitu ya, dikenal sebagai orang yang lembut hati. Wafatnya saudaranya saja itu menjadikan beliau tuh menangis selama beberapa waktu yang lama. Seharusnya saudara dengan posisi saudara dan posisi anak tuh beda. Tentu yang namanya anak yang pernah dikandung, dilahirkan, dibesarkan, tentu punya kedekatan yang lebih. Kalau secara akal, tentu wafatnya putra-putra beliau ini akan menjadi satu pukulan yang teramat berat bagi beliau. Karena kebayang kehilangan saudara saja beliau sudah merasa sangat-sangat penuh kesedihan. Apalagi kalau ternyata yang meninggalkan itu adalah putra-putra yang sangat dicintainya. Akan tetapi yang luar biasa dari Sayyidah Khansa, begitu mendengar bahwa putranya meninggal, beliau lalu berkata, Alhamdulillah, alladzi akramani bisyahadatihim. Jadi aku segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan kesyahidannya mereka. Luar biasa. 4 orang anak wafat dalam satu waktu, tapi ternyata beliau malah bersyukur kepada Allah.
bersyukur karena beliau punya putra-putra yang ternyata wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berharap, katanya, aku berharap kepada Tuhanku agar nanti kalau aku dipertemukan dengan mereka di tempat dengan rahmatnya di tempat yang mulia, itu di akhirat. Jadi itu yang terucap dari lisannya Sayyidah Khansa radhiyallahu taala anha. Dan inilah sebenarnya pendidikan yang luar biasa bagi kita. Seringkali kita para ibunda itu hanya berpikir bahwa kebahagiaan kita itu adalah saat berkumpul dengan anak-anak kita di dunia. Dan memang benar, berkumpul dengan anak itu adalah menjadi satu kebahagiaan. Siapa yang gak senang kumpul dengan anak, melihat mereka tumbuh besar, melihat mereka senang, itu adalah satu kebahagiaan. Membahagiakan anak itu adalah cita-cita orang tua. Dan umumnya adalah seperti itu. Akan tetapi, kalau kita belajar mendengarkan kisah dari Sayyidah Khansa ini harusnya menjadi satu pelajaran. Bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya jika berurusan anak kita adalah bukan ketika kita hanya sekedar berkumpul di dunia. Bukan hanya sekedar kita senang melihat mereka di dunia. Tapi sekarang harus menjadi pertanyaan kita. Akankah kita bisa berkumpul dengan anak kita di akhirat? Akankah kita menjadi ibunda yang bisa menghantarkan anak-anak kita pada kemuliaan yang sesungguhnya di akhirat? Akankah anak-anak kita nantinya bisa menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW? Akankah anak-anak kita bisa menjadi orang yang bisa membela agamanya Nabi Muhammad SAW? Ini PR, tugas kita. Karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Artinya, ibunda punya peran yang luar biasa besar untuk mengarahkan anaknya menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Dan sekarang tanyakan, apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita? Apa yang sudah kita berikan untuk mereka? Apa sudah kita kenalkan mereka kepada Rasulullah? Apa mereka sudah kita tanamkan kebanggaan di hati mereka kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW? Ataukah jangan-jangan anak-anak kita menjadi orang yang malu dengan ciri khas muslim yang hendaknya harus mereka pakai, harus menjadi ciri khas mereka? Ataukah jangan-jangan mereka menjadi anak yang tidak bangga dengan agama mereka? Ini harus kita pertanyakan. Kalau sampai kita punya anak yang gak bangga dengan agamanya, berarti kesalahan ada pada kita. Kita gak mengarahkan mereka. Ketika anak-anak kita arahkan untuk menjadi orang-orang yang mulia, kita masukkan mereka kepada pendidikan dengan harapan agar mereka menjadi orang sukses di dunia. Apakah telah kita titipkan niat bahwa kesuksesan anak-anak kita tidak akan ada nilainya kecuali mereka juga kelak akan sukses di akhirat? Ini harus menjadi tanda tanya bagi kita para ibunda. Jadi jangan sampai kebanggaan kita kepada anak-anak kita ini hanya kebanggaan yang bersifat duniawi, hanya sementara. Bangga ketika anak-anak kita sekolah lalu menjadi juara. Bangga hanya ketika anak-anak kita lulus dengan nilai yang baik. Bangga ketika anak-anak kita bisa mendapatkan gelar sarjana. Bangga ketika anak-anak kita mendapatkan pekerjaan yang baik. Akan tetapi kita tidak berpikir jangka panjangnya seperti apa. Sesukses-suksesnya anak kita di dunia ada akhirnya. Tapi yang paling luar biasa adalah ketika kita bisa menghantarkan mereka pada kesuksesan di dunia yang menjadi muqaddimah sukses mereka di akhirat. Artinya menjadi apapun anak-anak kita. Jika mereka menjadi juara, maka tanamkan di hati mereka juara. Mereka bukan untuk kesombongan, tapi untuk menjadikan mereka semakin bagus, semakin semangat dalam belajar, dan juga untuk semakin bisa menjadi orang manfaat bagi umat. Ketika mereka menjadi sarjana, tanamkan di hati dengan ilmu yang mereka dapatkan. Hendaknya mereka berjuang untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka mendapatkan pekerjaan, kita jangan hanya sekedar melihat gajinya yang besar atau prestis di hadapan manusia, kebanggaan karena anakku sudah menjadi orang yang bekerja, punya pekerjaan, punya kekuasaan atau punya apapun. Bukan seperti itu. Tapi dengan pekerjaannya, apakah dia tambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan pekerjaan yang sekarang didapat, apakah dia menjadi orang yang tidak pernah meninggalkan sholat? Dengan pekerjaan yang didapat, apakah ada waktu atau ada yang disisipkan untuk menjadi pembela agamanya Rasulullah? Tanyakan itu. Menjadi apapun anak-anak kita ketika dia menjadi pejabat, apakah dia menjadi pejabat yang kenal Allah? Ketika dia menjadi seorang dokter, akan menjadi dokter yang kenal Allah. Ketika dia menjadi apapun, apakah menjadi orang yang kenal Allah? Itu yang harus ditanyakan. Kalau sudah seperti itu, kalau ternyata kita belum punya perasaan seperti itu, berarti kita gagal menjadi ibunda. Kita gagal, kita ini cinta palsu. Karena kalau cinta yang sesungguhnya tidak akan sesaat, tidak akan sementara, tapi kecintaan yang akan terus berlanjut,
cinta kita kepada anak yang sesungguhnya itu di saat kita benar-benar mencintai mereka dengan menghantarkan mereka menjadi orang mulia di dunia, dengan harapan nanti di akhirat mereka pun menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita dari Sayyidah Khansa, bagaimana beliau bangga ketika ternyata mendapatkan kabar putra-putranya mati syahid. Luar biasa. Mati syahid menjadi satu kebanggaan karena beliau tahu ketika beliau telah menanamkan rasa cinta di hati putra-putranya untuk menjadi orang yang membela agama Allah dan Rasulnya. Lalu mereka pun diberikan nikmat oleh Allah untuk mati syahid dalam membela agama Allah, maka itu adalah kemuliaan. Mereka akan mendapatkan, akan menuai janji nanti di akhirat itu mendapatkan kemuliaan. Dan sebagai seorang ibunda, Sayyidah Khansa merasa bangga akan hal tersebut. Inilah para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Renungan untuk kita dari kisah Sayyidah Khansa. Ya, semoga semangat beliau untuk mendidik putra-putranya. Padahal beliau tidak lama dengan Rasulullah, hanya 2 tahun kurang 2 atau 3 tahun kurang beliau duduk bersama Nabi, tapi ternyata kecintaannya kepada agama Allah itu sangat-sangat luar biasa. Dan semoga kita bisa mengikuti jejak beliau. Amin. Mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat, insyaallah. Setelah itu Sayyidah Khansa wafat ini pada masa Sayyidina Utsman ibn Affan, dan tidak disebutkan kisah secara khusus bagaimana beliau wafat. Hanya dikatakan pada masa berakhirnya Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab, ketika Sayyidina Umar wafat mati syahid karena dibunuh oleh seorang laki-laki bernama Abu Lu'lu', maka saat itu digantikan dengan Sayyidina Utsman ibn Affan. Maka pada saat itulah Sayyidah Khansa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuai janjinya agar bisa berkumpul bersama putra-putranya di akhirat. Insyaallah. Baik, ini saja tentang Sayyidah Khansa, dan semoga apa yang kita pelajari dari sejarah beliau ini menjadi sebab kita semakin semangat untuk menjadi wanita-wanita solehah, ibu-ibu yang solehah yang bisa menghantarkan anak-anak kita pada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.